Oke, itu ya yang Teteh inginkan ya. Iya. Lalu terkait keterangan Teteh di polisi itu keterangannya udah benar atau tidak benar? Ada yang nggak benar sih Pak, ada benernya juga, cuman saya nggak lengkapin. Yang nggak benar, yang nggak benar itu karena tadi Teteh tertekan itu ya? Iya, saya tertekan. Dan Teteh takut. Ya takut, ada ancaman-ancaman juga. Suatu saat Teteh harus memberikan keterangan yang sebenarnya, berani nggak? Berani, saya asal jadi saksi yang sesungguhnya aja Pak. Ya. Mungkin dijelasin dulu Kak, Bang. Iya. Iya, baru nyampe. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi ini Gimana sih itu kejadiannya Teh? Ya, kronologisnya dulu ceritain. Kenapa? Teteh kejadian itu udah berapa lama, kemudian apa saja yang terjadi di dalam sih, biar nanti teman-teman itu tahu kondisinya, lalu kemudian agar teman-teman juga bisa bantu dengan baik, termasuk saya mudah-mudahan bisa bantu baik gitu. Kronologisnya mungkin Teh. Yang kronologis yang itu Pak, yang kesaksian kemarin aja Pak, yang saya takutin tuh. Yang jadi Yang saksi. apa? Saksian gimana? Istri. Yang kesaksian istri itu yang dari awal aja Pak ya. Sebelumnya kan saya nggak tahu istri mau dijadiin saksi. Dari awal-awal juga nggak tahu. Tiba-tiba pas saya pulang hari itu, pulang kampung, saya lihat di berita ada istri dibawa ke Polres, mau dijadiin saksi katanya. Yang bawa? yang bawa Yang bawa itu, Yang bawa siapa itu? yang bawa nggak tahu itu. Pengacaranya. Pengacaranya Bu Erin. Namanya Namanya Mah kurang tahu Pak. Tenur kejelasin. jelasin aja. Jelasin Iya, aja. yang Teh. kemarin bawa saya itu pengacaranya Ibu Erin. Saya nggak tahu kalau saya mau dijadiin saksi Pak. Jadi soalnya sebelum Soalnya putus-putus ya. oh, Jadi saya dijadiin saksi. iya, saya jadi kemarin dijadiin saksi itu karena terpaksa Pak. Suaranya hilang. Itu kan dijadiin saksi, tapi dipaksa Pak. Yang maksa? Ibu Erin, saya nggak tahu kalau mau dijadiin saksi. Oke, dalam perjalanannya ya, sebelum Teteh berangkat, apakah Teteh diajari untuk nanti bicara begini begitu? Ada diajarin seperti kata kan dipanggil, katanya gini, Nur kan ini udah terlanjur lama, katanya beritanya udah kemana-mana, minta tolong, katanya nanti kalau misalkan ditanya-tanya ngomong yang baik-baik aja. Terus katanya kata tolol dan bego tolong dibilang aja nggak ada, kata gitu. Saya kan nggak bisa, soalnya kan emang ada kata kasar itu. Nah, yang siapa yang sering dikatakan tolol dan bego itu siapa yang berkata, dan ya, siapa yang dikatain? Mbak Hera sama saya juga ada pernah. Apa sih masalahnya kok sehingga harus dikatain tolol, bego gitu, apa? Saya pernah ingat waktu udah Mbak Hera keluar itu mau angkat telepon kan, telepon rumah karena HP kita udah disita. Terus ibu telepon, saya di bawah lagi nyariin tempat makan sama sendok buat Mas Kenji itu ke luar negeri kan. Terus ibu telepon, saya udah cepet lari kok. Cuman kata dia masih lelet. Terus dia telepon bilang kalau ada telepon itu angkat, jangan diam-diam aja, tolol, katanya gitu. Jangan diam aja, kalau ada telepon angkat ya, tolol gitu. Kata-kata tolol itu ada. Teh, itu ada handphone. Tolong diulang Pak. Itu ada handphone Teteh sama handphone apa yang ditahan itu, apa dasarnya Teh handphonenya? Kata awalnya sih karena ada suami di waktu wawancara itu Pak. Jadi ditahan. Katanya suami kamu itu mencemarkan nama baik saya. Katanya kamu dimaki-maki, dikatain kasar gitu. Jadi ditahan. Takutnya terus ibu bilang takutnya saya terprovokasi sama Mbak Hera. Gitu. Iya. Gini,
selain teteh diajari untuk bersaksi di polisi, apakah teteh juga pernah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari ibu? Kalau selama di sana sih saya enggak, cuman kata-kata kasar aja kayak gitu. Terus kemarin waktu saya sendiri aja ibu baik sih, karena mungkin ibu baik tuh karena mau minta tolong sama saya kalau jadi saksi mungkin suruh ngomong yang baik-baik kayak gitu. Kalau yang lain siapa sih teman teteh yang ada 2 orang lagi yang kemarin? Mbak Hera atau siapa lagi satunya? Mbak Siti itu kabur. Apa penyebabnya Mbak Siti kabur? Karena Teteh tahu nggak penyebabnya apa? sebelum kabur sih dia bilang cerita katanya capek karena kan rumahnya gede, kita kerjain berdua, asalnya kan harusnya bertiga, jadi berdua. Terus ada masalah di beras itu kan telat ibu beli, jadi kita itu beli ke warung sendiri Pak. Dia bilang nggak bisa kalau gini terus, katanya capek. Terus beras kan belum dibeli sama ibu, katanya nggak bisa. Terus dia juga kangen sama anak, sama keluarga, dia bilang kayak gitu. Terus kan sebelum kabur juga Mbak Siti ada minta HP, tapi ibu bahasnya kemana-mana jadi nggak dikasih. Jadi Mbak Siti kabur. Jadi semua HP itu udah, Iya, semua HP disimpan. iya sama Disita. ibu, disita. Oke. Nah, kemudian untuk teteh sendiri, saya dapat informasi teteh kan kabur juga. Apa yang menyebabkan teteh harus kabur? Tertekan Itu, dan Pak, bagaimana? tertekan. Saya nggak bisa di sana terlalu lama. Itu yang dari awal kabur itu ya. Pagi kan sempat kabur. Hmm. Nih. Jadi Pak, maaf ya, boleh saya bantu ya? Maka, Jadi istri cerita apa enggak? ya cerita ke saya waktu malam itu dia itu suruh tanda tangan sama pengacaranya Bu Erin Jam 11 malam. jam 11. Suratnya apa? Surat saya nggak terlalu baca, jadi kayak kuasa hukum kayak gitu lah Pak. Bacanya agak. Nah abis itu istri saya tuh mulai ketakutan. Terus dia kabur tuh jam 8 berapa? Ya. Ya pagi itu saya ada sempat mau kabur juga karena kan nggak mau dibawa ke kantor itu kan, tapi ketangkep lagi sama satpam, jadi masuk lagi, nggak bisa kabur. Iya, Coba beberapa kali kabur. iya udah mencoba beberapa kali kabur, itu nggak bisa, ketangkep lagi. Apa yang teteh rasakan sehingga teteh harus kabur? Yang utama yang membuat dasar teteh harus kabur itu karena apa? Ada Apakah ancaman, ada seperti apa gitu kan? iya ada ancaman sama ditekan kayak gitu loh Pak. Kayak semisal ibu itu bilang jangan ikut urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin kamu ke polisi kayak gitu. Kamu tahu nggak suami kamu sama kamu itu buronan di polisi kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nah, dengan Hera sendiri ada apa kok Hera harus ini harus laporan polisi karena apa Hera? Karena katanya penganiayaan, tapi saya nggak terlalu melihat dengan jelas ya, jadi nggak menyaksikan langsung kayak gitu. Cuman kalau pas kejadian itu saya cuman dengar ibu marah-marah, terus Mbak Hera nangis, karena saya kan bagian luar. Mbak Hera bagian dalam. Iya, di atas bagian lantai 1. Oke. Kemarin di polisi teteh Ya. itu yang ditanyakan apa aja oleh Pak polisi saat bersaksi di sana? Banyak dari awal kerja sampai kemarin Mbak Hera keluar. Suruh cerita Oke. gitu, iya melihat apa enggaknya. Cuma di situ tuh ada yang saya nggak lengkapin seperti membanting HP, terus tarik menarik. Saya itu melihat, cuman saya nggak bilang. Terus kata tolol itu saya tetap masukin, cuman kata mohon maaf, kata anjing, kata bego itu saya nggak masukin. Oh gitu. Iya. Oh jadi itu yang tarik menarik handphone itu antara siapa dan siapa teh? Oh, kalau tarik menarik itu pas Mbak Hera mau keluar sama polisinya. Kalau pas banting HP itu beda lagi, pas siangnya, pas sorenya. Di rumah sama ibu. Iya, di rumah. Saya lihat soalnya, saya nengok jendela. Saya lihat. Tapi saya di situ nggak masukin nih pas jadi saksi polisi. Karena saya Apa takut. nggak dimasukkan
Karena saya takut Oh, takutnya kenapa? karena tekanan kita takut Dipaksa. diancam-ancam aja gitu sama Ibu Eri. Oh, jadi sebelum Teteh berangkat, Teteh udah diancam-ancam, awas kalau kamu bicara apa adanya, kamu nanti sama suami kamu akan dijebloskan ke polisi gitu, diantaranya mungkin. Iya kayak gitu Pak. Nah, Teteh sendiri apa sih yang paling Teteh tidak nyaman, paling Teteh membuat takut? Itu apa Iya. dengan Ibu Eri? Iya ancaman itu Pak, ancaman laporin polisi karena saya takut kan. Terus suami juga diancam katanya mau dilaporin ke polisi juga. Terus di luar juga kan orang tua saya lagi sakit. Jadi kayak benar-benar pikiran saya kacau, tertekan di situ gitu. Jadi nggak bisa lagi, saya harus kabur dari situ. Oke. Teteh pernah nggak bicara baik-baik dengan ibu-ibu? Mohon maaf, umpamanya saya ini sudah nggak kuat, saya pengen pulang ke keluarga, mohon saya bisa dikasih pulang gitu. Pernah ngomong nggak secara baik? Oh, waktu kejadian itu, waktu mau kabur ada polisi rame-rame, waktu ada wartawan, pas saya ditarik lagi ke dalam itu ada. Saya bilang, ibu saya nggak bisa di sini lagi, saya mau izin, saya mau pulang kampung. Terus ibu bilang nggak bisa, kamu nggak bisa pulang ya, harus ada penggantinya dulu. Hubungin penyalur kamu nanti gitu. Terus saya bilang kan nggak ada HP Bu, saya nanti kasih, bilang kayak gitu. Nggak bisa, nggak dikasih. Jadi handphone Teteh ditahan sudah berapa lama? Ada 3 minggu lebih. Sekarang udah dibalikin? Enggak, belum, masih di sana. Pas saya mau Oke. kabur itu ada sempat 2 kali minta HP, kayak ibu maaf saya mau ambil HP, mau pinjam sebentar. Terus ibu bilang nanti. Terus saya balik lagi beberapa menit kemudian bilang lagi, maaf ibu, saya mau telepon keluarga, boleh gak minjam sebentar? Iya nanti saya siapin kayak gitu. Tapi nggak dikasih, makanya saya kabur. Sinyal, Soal gaji. sinyal. Berapa kali Teteh lakukan itu tadi? 2 kali? Iya 2 kali. Saya minta 2 2 kali kali, kayak gitu, oke. iya. Terus Teteh kerja udah berapa bulan sih di sana? Mau 2 bulan. Mau dua bulan. Gaji bulan pertama udah dibayarkan? Kata ibu sih udah dibayarkan, tapi ditransfer ke HP, cuman nggak dikasih struknya, kan HP saya masih di ibu. Yang 300 itu saya minta cash. Oke, yang katanya udah ini udah dicek ke rekening Teteh kah atau ke rekening Belum, siapa? belum, nggak bisa, soalnya kartu KTP-nya, kartu ATM-nya masih di sana, saya ketinggalan kemarin waktu kabur. Terus HP-nya juga kan susah ngeceknya sama ibu. Oke, ada nggak buku rekeningnya? Ada, Udah coba datang ke bank di print out? Mesti ada KTP. belum. Mesti ada KTP. Iya, katanya Belum. mesti ada KTP. KTP juga kan ditahan di sana. Kalau KTP ditahan, semua ditahan. Iya. Alasannya apa itu ditahan oleh dia? Emang pas pas datang juga di sana ditahan sama security. Cuman pas kejadian Mbak Hera keluar itu langsung sama ibu dipegang. Ibu soalnya ada ngancem kayak gini, KTP saya pegang ya kalian berdua buat nanti laporan ke polisi. Saya laporin kalian berdua ke polisi kayak gitu bilangnya. Jadi sama ibu KTP-nya, jadi nggak sama security sekarang. Tadinya security itu security rumah atau security komplek? Rumah, ada rumah. Biasanya di pos di rumah Oh, di di rumah ada security, berapa orang? 3, ganti-gantian 3. Tapi sekarang nggak ada, cuman 1. Yang 2 kan udah dipecat sama ibu. Oke. Atas nama siapa security yang tahan? Yang di sana sekarang yang tersisa Pak Ambar. Jadi security itu sudah nggak ada di sana? Iya, yang 2 udah nggak ada. Yang 1 yang tersisa cuman 1 lagi Pak Ambar namanya. Oke. Yang pegang KTP Teteh sama si teman Teteh tadi siapa? Atas namanya awal. Yang pas pertama saya datang itu Pak Ambar. Yang ambil tuh Pak Ambar. Udah nggak ada. Paham? Masih ada. Baik. Oke. Saya ulangi lagi ya Teh ya. Berarti barang-barang pribadi Teteh yang ditahan adalah pertama KTP, kedua ATM, Iya. Dompet. ketiga handphone ya. Iya. Pakaian.
Pakaian 3 juga. barang itu ya. Pakaian. Ya, Ada barang yang lain nggak? pakaian saya masih di sana, Pak. Saya tinggal. Oh ya, karena teteh kondisi tidak baik ya. Iya. Kabur ya. Iya. Karena waktu siangnya kan saya coba mau kabur bawa barang-barang saya. Cuman nggak bisa karena ketangkap lagi sama satpam. Jadi saya coba lagi pas. Pas saat Kenapa? pas saya teteh ketangkap, teteh mendapat perlakuan kasar nggak dari satpam? Ada sih tarik menarik kayak gitu, dorong mendorong. Karena kan saya udah masuk mobil. Cuman sama security-nya ditarik-tarik lagi kayak gitu. Paksa. Dipaksa lagi Mobil suruh siapa? keluar. Oh, mobil Grab. Saya pesen Grab lewat HP-nya security, pinjam. Oh gitu. Iya. Ya. Sempat dipukul gitu nggak? Enggak ada. Cuman kayak ditarik-tarik kayak gitu aja. Ada sempat dipukul kah? Enggak, dipukul enggak. Iya. Selama teteh pulang, adakah pihak itu agent yang menyalurkan teteh ke sana ada hubungi ke rumah? Ada hubungin. Katanya penyalur saya itu dihubungi sama Ibu Erin mau minta admin pulang kembali. Sama minta pengganti Oke. itu. Iya. Perjanjiannya seperti apa sih? Agennya di mana tempatnya? Agen yang menyalurkan teteh? Di Cianjur sama di sini. Cuman beda. Cianjur. Iya, beda kampung. Oke. Perjanjiannya kemarin gajinya berapa sebulan? 25, 2,5. 2 juta. 2.500.000. Iya. Teteh bulan pertama itu digaji 2.500.000 nggak? Iya, digaji, kata ibu sih digaji. Kan itu yang sisanya ditransfer ya. Saya minta 300 buat jajan cash. Tapi saya nggak tahu. Iya, tapi saya nggak tahu yang sisanya masuk apa enggak, soalnya ibu nggak bilang kayak gitu, nggak ngasih struk pengirimannya kayak gitu. Banknya bank apa sih itu yang dipakai BRI, kemarin? BRI. Kalau ngeprint kan bisa tanpa harus KTP, Oh, bukunya aja oh, bisa. ya. Nanti saya coba cek, Pak. Nanti print aja itunya gitu. Nah, teh pertanyaan saya Ya. dari peristiwa ini, teteh apa sih yang dimau? Saya pengen hak saya kembali, Pak. Apa diantaranya? HP, KTP, barang-barang saya gitu. Gaji juga. Oke, itu ya yang teteh inginkan ya. Iya. Lalu terkait keterangan teteh di polisi itu, keterangannya udah benar atau tidak benar? Ada yang nggak benar sih, Pak. Ada benernya juga. Cuman saya nggak lengkapin. Yang nggak benar itu karena tadi teteh tertekan itu ya, Iya, saya tertekan. dan teteh takut. Ya, takut. Ada ancaman-ancaman juga. Suatu saat teteh harus memberikan keterangan yang sebenarnya, berani nggak? Berani. Saya asal jadi saksi yang sesungguhnya aja, Pak. Ya, karena begini teh, saya kasih tahu, kalau kita orang lalu memberikan keterangan itu tidak benar, kita pun bisa kena sanksi gitu loh. Iya, Sebaiknya teteh memberikan keterangan yang baik, iya, yang sebenarnya iya. ya, Saya siap. benar. Nanti kalau teteh takut sendiri ya nanti saya dampingi untuk memberikan keterangan di sana, Iya, biar duduk jelas. Teteh juga selain ada sanksi hukum di dunia, kalau kita bohong kan ada sanksi hukum di akhirat kan, yang paling berat kan. iya. Saya juga takut itu, Pak. Takutnya disumpah Quran nanti. Nah itu di situ nanti teteh berat kalau bicara tidak adanya. Sebaiknya teteh bisa apa adanya agar nanti sanksi dunia akhirat teteh lepas. Apa kita mau dicari dalam hidup ini kan? Iya, Itu aja. Jadi teteh nanti sampaikan kepada teman-teman yang di itu, teman-teman yang udah datang di situ, sampaikan apa adanya, kemudian harapannya apa, dan nanti kalau untuk dibantu saya boleh, nanti saya akan bantu sebaik mungkin untuk keperluan teteh dan keluarga, tapi syaratnya saya harus diberikan kuasa dulu. Teteh udah memberi kuasa kepada orang lain belum, pengacara? saya enggak. Cuman kemarin nggak tahu tanda tangan apa, saya nggak tahu, Pak. Oke, teteh nggak tahu, teteh nggak baca, Enggak. teteh bisa baca nggak? Bisa, saya bisa baca. Isinya apa? Sekolah tahun berapa? 96, tahun 96. Tamat apa itu? 96? SMA atau SMP? SMA. Teteh tamat SMA tahun 96. Oh,
Tamatnya 2015 kalau nggak salah. Tamat SMA-nya, SMA mana teteh? Saya di Bandung di panti asuhan kayak yayasan gitu. Harusnya oke, harusnya teteh cukup pintar lah ya kalau hanya memahami isi surat kuasa itu. Kenapa teteh nggak baca? Apakah di Takut buku aja. atau apa? Saya takut aja karena nggak terlalu paham soal hukum juga Pak. Oke, Karena kan ada tertekan itu Pak, jadi saya kayak nggak fokus. Kalau misalkan suruh baca pun nggak akan fokus ke situ. oke. Tadi teteh sampaikan di panti asuhan. Teteh pernah tinggal di panti asuhan? Pernah Panti asuhan mana? di Bandung. Darul Inayah. Teteh adik jatuh. Orang tua masih ada karena sekolahnya yatim piatu dan duafa. Saya Kurang termasuk mampu. duafa, kurang mampu. Oke. Apapun itu nggak apa-apa di hidup. Teteh hebat loh. Teteh udah tamat SMA. Banyak orang lain sampai tamat SMA. Iya, Itu sesuatu yang biasa ya. Udah hebat itu. Iya. Teteh cukup pintar ya kalau kata saya komunikasi cukup baik. Mungkin karena kemarin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja sehingga teteh tidak bisa berpikir dengan jernih kan gitu loh. Iya. Baik, itu aja yang perlu saya dapatkan. Nanti kalau teteh memang butuh bantuan saya, silakan nanti dikirimkan dokumen keluarga. Kalau KTP teteh tidak ada, boleh kakak ya. Dasarnya kakak itu Iya. untuk saya berpuasa, lalu dari situ saya bisa bantu teteh untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kemarin sudah dilewati, termasuk tadi minta gaji, minta KTP, minta handphone dan lain sebagainya ya. Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Sama-sama ya. Nanti juga tolong disampaikan kepada teman-teman mulai kerja itu kapan, Iya. masuk sana kapan sama teman-teman yang ada di situ, nanti biar bisa menjadi buat catatan, lalu juga bisa saya untuk membantu teteh ya. Iya, Pak. Ya, baik itu aja teh. Silakan kembalikan kepada teman-teman yang ada di sini ya. Terima kasih. Iya, mohon dibantu ya, Pak. Allah, Iya, terima kasih banyak, Pak. sama-sama.